Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Expose lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad. Expose kali ini kita akan berbincang mengenai sekolah ramah anak. Iya, kadang kita suka nggak sadar bahwa selain lingkungan rumah, sekolah merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh yang penting banget bagi perkembangan anak. Karena hampir sebagian waktu anak itu kadang dihabiskan di sekolah. Artinya bahwa lingkungan sekolah itu bisa jadi merupakan rumah kedua bagi anak. Nah, gimana caranya supaya sekolah itu mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat bagi anak ketika mereka berada di sekolah? Jawabannya adalah sekolah ramah anak. Kira-kira apa sih sekolah ramah anak itu? Apa pengaruhnya bagi anak-anak itu sendiri? Sudah hadir di studio 3 narasumber. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan, ada Ibu Nur Agustina. Beliau adalah Kabid PPA pada DPM PPA Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bu Nur Agustina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Selalu kelihatan energik. Terima kasih. Bikin envy. Kan masa pandemi harus sehat dengan bahagia. Harus sehat. Yang penting sehat aja dulu. Iya, sehat tapi dengan bahagia, jangan Sehat tanpa dengan obat ya. Sehat dengan bahagia. Kata kunci baru hari ini. Baik, bersama dengan Ibu Nur Agustina ada Pak Arif Wahyudi, Kepala Sekolah SMK Syafi'i Akram. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat ya Pak Arif ya. Alhamdulillah, tadi sehat, bahagia dan Sehat, aman Bu ya. Imunnya Dan kuat, imannya kuat. Ya Pak Arif, kita baru ketemu ya. Baru ketemu. Iya, baru ketemu ini. Iya, semoga setelah itu sering ketemu ya Pak ya. Amin. Baik. Dan satu lagi adalah Waka Kesiswaan SMA Negeri 4 Pekalongan, Ibu Retno Puji Astuti. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia sama. Baik. Ya, untuk tema kita hari ini adalah sekolah ramah anak. Mewujudkan sekolah ramah anak. Itu di Kota Pekalongan sendiri kan jumlah sekolah ramah anak udah banyak ya. Udah banyak, malah Bu Agustin tadi sempat ngobrol harus semua sekolah di Pekalongan ini semuanya ramah anak seperti itu. Sebenarnya apa sih pengaruh sekolah ramah anak, atau mungkin ketika ada sekolah ramah anak itu benar-benar sudah menjanjikan bahwa anak-anak benar akan hidup atau tinggal dalam lingkungan yang aman, nyaman bagi mereka. Nanti kita bahas, tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya ke Ibu Agustin. Definisi konsep dari sekolah ramah anak itu bentuknya seperti apa, Bu Agustin? Iya, mungkin sebelum ke SRA kita perlu tahu dulu ya konteks kenapa sih kok dari harus awal ada ya, sekolah biar ramah ngerti anak. ya. Ya, jadi karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, itu perjanjian internasional terkait hak anak, maka Indonesia harus secara periodik melaporkan bagaimana upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak di negara kita. Nah, Indonesia sudah menerapkan satu strategi untuk ke arah sana, itu Kota Layak Anak. Nah, di dalam Kota Layak ini semua hal yang bersinggungan langsung dengan anak harus mengarah kepada upaya pemenuhan dan penghargaan. Jadi ada sekolah ramah anak, ada rumah ibadah ramah anak, ada kampung ramah anak, ada layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas ramah anak. Semua aspek itu yang dirangkum dalam 5 klaster ya. Jadi ada klaster 1 hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dasar, atas 4 itu adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta yang kelima itu pelindungan khusus. Nah, sekolah ramah anak itu bagian dari klaster keempat ya di dalam konsep Kota Layak Anak, dan klaster ke-7 di dalam konsep Konvensi Hak Anak. Jadi semua satuan pendidikan itu harus mengarah pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Jadi sekolah ramah anak itu sekolah yang aman, sehat, bersih ya, kemudian rapi, inklusif, indah ya, dan upaya-upaya pemenuhan dan penghargaan hak anak itu dijalankan di sekolah itu. Jadi semua satuan pendidikan harus mengarah ke sana. Nah, Kota Pekalongan itu berbeda mungkin dengan kabupaten kota lain, karena kalau di kita itu semua sekolah atau satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, di bawah Kementerian Agama, dan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kita satukan. Nah, jadi kita advokasi bareng, kita bergerak bersama, kita koordinasi ya. Jadi Pemkot koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, kemudian juga dengan Kemenak. Mungkin beberapa kota kabupaten hanya pada dinas pendidikannya saja.
Tapi kita berpikir bahwa semua satuan pendidikan di Kota Pekalongan harus ramah anak. Jadi itu satuan pendidikannya dari PAUD sampai ini, itu sekolah ramah anak itu sekolah formal, informal dan non formal. Jadi tahun kemarin kita secara bertahap ya dengan Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Pak Rosso itu menetapkan untuk awal itu 176. Itu ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian setelah itu baru semua yang di bawah Kemenak juga. Jadi sekarang ini yang SK terakhir ditetapkan oleh Pak Wali karena memang Pak Wali berkepentingan dan mendorong kita semua untuk satuan pendidikan ditetapkan 511. 511 itu ada 292 PAUD, ada 149 SD, kemudian SMP 38, SMP MTS ya, SD MI gitu ya. Jadi yang di bawah Kemenak juga. Terus SMA itu ada 17 termasuk MAN, MA ya, dan SMK itu ada 13 ya. Kemudian SLB kita ada 2. Kemudian nanti tahun depan kita akan tambah dengan PKBM atau kejar paket ada 13. Jadi ke depan itu semua satuan pendidikan formal, non formal dan informal itu akan masuk ditetapkan sebagai harus bergerak ke sana gitu. Untuk sekolah ramah anak sendiri nih Bu, apa latar belakang sehingga kebijakan ini harus dimunculkan? Nah itu, jadi tadi sudah disinggung ya, sepertiga waktu anak di sekolah. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa anak-anak di Indonesia, terutama di Pekalongan, sebetulnya waktu mereka sekolah itu bahagia, stres, atau justru pada sakit secara psikis ya. Nah, itu kalau masuk SMA Safi Akram ada tulisan sekolah yang menyenangkan ya Pak. Jadi anak-anak itu harus betah di sekolah, menyenangkan, dia mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, penerapannya disiplin positif tidak hukuman, dan kebijakan-kebijakannya mengarah pada upaya anak agar anak itu bisa merasa aman, nyaman ya, dan dia bisa mengoptimalkan potensinya, itu arahnya ke sana, dan tidak ada kekerasan yang dia alami baik oleh pelakunya guru, teman atau warga sekolah. Jadi yang kita lihat sebetulnya salah satu latar belakang yang penting kita masih dapatin tuh kasus-kasus kekerasan, kemudian hukuman yang dialami anak ya, bahkan mungkin anak merasa stres karena terlalu banyak pekerjaan rumah. Jadi PR-nya banyak, kasih PR banyak biar anak nggak main gitu ya. Padahal main itu salah satu haknya anak gitu kan. Nah kalau kita bicara hak itu, hak anak itu main, belajar dan sebagainya itu sama. Tidak ada hierarki mana yang lebih penting. Jadi kalau kita bicara belajar lebih penting dari bermain, keliru. Karena hak itu sama posisinya. Jadi harus terpenuhi semua karena itu melekat kan. Jadi ke arah sana kita mencoba teman-teman paradigmanya berubah dulu karena pendidik itu ya bisa jadi pembimbing, kemudian sahabat anak, juga orang tua. Karena boleh jadi anak-anak itu punya orang tua yang tidak mampu memberikan satu pengasuhan yang baik. Nah, pendidik atau sekolah harus jadi alternatif tadi ya, rumah kedua. Kalau saatnya rumah pertamanya nggak nyaman, rumah kedua harus nyaman. Kalau rumah pertama nggak nyaman, rumah kedua nggak nyaman, mereka pasti di rumah ketiga. Di mana itu? Di mana itu nggak ngerti. Di jalanan. Iya, kan kasihan gitu ya. Jadi kita punya paradigma bahwa teman-teman harus melihat itu secara holistik, integratif gitu. Baik, ke Pak Arif. Ini di masa recovery atau pemulihan seperti ini, untuk implementasi sekolah ramah anak di SMK Syafi'i Akram seperti apa Pak? Ya tadi sudah disampaikan, begitu masuk umpama ini pada yang kaitannya dengan rambu-rambu, itu antren ada madrasati jannati. Kalau mama baiti jannati itu kan berarti rumahku surgaku. Ini di begitu masuk aja baiti jannati, menyenangkan tadi. Itu berarti sekolahku adalah surgaku. Artinya masuk, begitu masuk berarti nyaman, mereka merasa aman, merasa ya betah lah begitu melaksanakan tugas-tugas apa yang diberikan guru dengan senang hati. Baik. Iya. Ini kalau dari SMK Syafi'i Akram kalau boleh tahu mendeklar sebagai sekolah ramah anaknya dari kapan Pak Arif? Lalu bisa menceritakan sedikit mengenai perjuangan mewujudkan. Iya, terima kasih. Ramah anak ini satu hal yang saya lihat memang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam lah ya. Kalau masalah ajaran Islam, artinya bagaimana ramah anak menurut ajaran Islam itu panjang sekali. Artinya sesuai. Kemudian dari kesesuaian itu ajaran yang ternyata pas. Kemudian dalam pendampingan ini awal memang kita ya kenalan dengan Bu Agustin itu sekitar tahun 2019-an begitulah ya.
Baru Artinya- kenal 2019, Pak. Iya, artinya begitu. Terus karena memang kebetulan di SMK Syafi'i Akram modal sudah ada pembelajaran yang berkaitan dengan ya kurikulum, kemudian ekstra kurikuler, kemudian setiap hari kehidupan karena background kita itu pondok pesantren. Iya. Jadi ada penekanan karakter pesantren atau karakter santri ditekankan. Nah, dalam hal ini bukan hanya sepertiga kehidupan di sekolah, bahkan full time di sekolah. Hampir, 24 iya, karena artinya santri ya. Iya, santri di pondok pesantren. Bagaimana bimbingan Pak Kiainya yang penuh dengan kelembutan. Karena memang Nabi SAW sendiri kan dalam menghadapi waktu itu belum ada sekolah ya, artinya di masjid. Itu bagaimana waktu itu riwayat dihadiskan sujud kok lama sujudnya, ternyata ada Hasan dan Husain masih dolanan. Jadi ada kekhususan dalam menghadapi anak, biar anak di masjid itu nyaman, aman. Tapi yang Kemudian jelas untuk SMK Syafi'i Akram supporting sistemnya jalan ya, Pak. itu masalahnya. Jadi karena sesuai, kemudian kita siapkan ini bagus dan pelaksanaannya komplit, ini memang sudah sesuai Oke, baik. dengan ajaran-ajaran. Kita siapkan Iya. proses modal sudah ada, klik ya. Tinggal klik Bismillah. aja dan jalan. Iya, gitu. alhamdulillah. Baik. Iya. Ke Ibu Retno. Mungkin bisa menceritakan sedikit ini mengenai awal mula SMA Negeri 4 Pekalongan ini menjadi sekolah ramah anak. Ini dengar-dengar inisiasi sendiri seperti ya, Bu Retno? Iya betul. Jadi awalnya tahun 2018 itu mendapatkan penawaran dari Dinas Pendidikan. Intinya mau enggak kalau sekolah SMA 4 mencoba jadi sekolah ramah anak yang Iya. pertama kali. Waktu itu sempat bingung sih, sekolah ramah anak itu yang bagaimana. Akhirnya dengan keteguhan, ketekatan, akhirnya SMA 4 memulai dari nol. Secara Waktu itu mandiri. perjuangannya seperti apa, Bu Retno, kalau boleh tahu? Iya, waktu itu memang kita menghubungi Bu Studi Eki. banding juga ya. Oke, kita pertama studi banding ke SMA 2 Brebes waktu itu, dan dari situ kita mendapatkan sedikit pencerahan sehingga kita bisa memulai dari nol. Baik. Waktu itu kita juga minta bantuan dari LPPAR, waktu itu Bu Eki, nggih. Iya. Nggih. Ini Bu Agustin melihat ketika ada sekolah yang ingin mengimplementasikan atau mengembangkan konsep sekolah ramah anak. Ini ternyata masih bingung nih sekolah ramah anaknya seperti apa dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya ada sekolah yang ingin berpindah ke konsep sekolah ramah anak, yang harus dilakukan apa? Sebetulnya bukan berpindah, Apa sih? karena sekolah itu harus ramah anak. Cuman teman-teman kan tidak bisa melihat bahwa konsep sekolah ramah anak itu sebetulnya rumah besarnya. Isinya itu semua program yang harus dijalankan sekolah. Jadi sekolah adiwiyata, sekolah insan cendekia ya, kalau kemudian sekolah aman, sekolah karakter. Jadi Gerakan sekolah ya, menyenangkan, sekolah GSM. menyenangkan, kemudian ini yang sekolah penggerak ya, pusat keunggulan. Jadi dari 16 kementerian dan lembaga itu kan punya program masing-masing tuh. Iya. Nah, itu harus diterapkan semua di sekolah itu. Jadi bukan hanya kalau ada lomba sekolah adiwiyata, udah adiwiyata aja, tapi di situ banyak kekerasan misalnya gitu ya. Atau kantinnya sehat, kalau ada program aja, kalau nggak ada program ya nggak ada kantin gitu misalnya gitu kan gitu. Jadi saling menunjang. Jadi sepertinya teman-teman harus belajar bahwa ada atau tidak ada dari sisi dukungan program dalam konteks anggaran, ya sekolah itu harus ke arah sana, termasuk sekolah inklusif. Sekolah inklusif itu kan satu sekolah ramah anak itu harus inklusif, artinya dia harus menerima siswa dengan latar belakang apapun. Oke. Nah, kadang sekolah dulu masih susah tuh, makanya ada sekolah rintisan nasional, sekolah unggulan gitu-gitu. Itu tidak sejalan dengan cara berpikir sekolah yang ramah anak. Jadi sekolah itu harus heterogen. Maka karena sekolah-sekolah mungkin agak susah ya, akhirnya dipakai program zonasi. Jadi zonasi itu sedikit dipaksa sekolah itu harus inklusif, karena yang harus diterima yang terdekat sama sekolah. Kenapa? Karena sekolah sahabat keluarga itu program dari Kemendikbud loh. Iya. Jadi yang sekolah itu harus dekat, yang anak-anak harus sekolah dengan yang dekat dengan sekolahnya, supaya zona aman ke sekolah itu juga terpantau, orang tuanya dekat kalau ada apa-apa gitu loh. Jadi konsep itu memang teman-teman kadang masih kurang bisa menerima. Misalnya mau terima anak yang pinter, padahal sekolah ramah anak itu bukan showroom tapi bengkel.
Bukan showroom tapi bengkel. Iya, masa mau terimanya yang Bukan anak-anak terus dipamerin keren-keren, yang keren-keren aja, yang pinter-pinter aja, kan nggak bisa gitu ya. Baik. Iya Bu Agustin, saya juga pengen nanya nih, soalnya ada juga yang masih bingung ya, kalau ini sekolah ramah anak, terus yang belum ramah anak sebutannya sekolah bukan ramah anak atau bagaimana? Tapi nanti Bu Agustin, Pak Ari, Bu Retno, kita sambung lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, mewujudkan sekolah ramah anak. Tema ekspos kita kali ini ramai banget. Ada Ibu Agustin, Pak Arik, dan Ibu Retno. Ibu Agustin, tadi yang saya sempat potong ya karena kita habis sesi pertama tadi. Ada yang bertanya kalau sekolah ini sudah masuk sekolah atau kategori sekolah ramah anak, terus kalau yang sekolah yang belum itu namanya sekolah nggak ramah atau bagaimana? Ya sebetulnya mungkin sudah ramah anak, tapi mungkin belum secara sistematis, artinya tidak semua. Jadi sekolah ramah anak itu harus semua sisinya. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Enggak, nanti cerita deh. Jadi di sekolah ramah anak yang sudah teradvokasi itu kan ada langkah-langkahnya. Pertama harus teradvokasi dulu, paham dulu sekolah ramah anak itu sekolah yang bersih, nyaman, aman, inklusif dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada indikatornya. Indikator itu dibagi dalam 6 ya Bun ya. Jadi yang pertama kebijakan yang ramah anak. Semua kebijakan sekolah itu harus mengarah yang ramah anak. Yang ramah seperti anak kan nanti bisa dilihat. Misalnya tadi penerapan disiplin positif ramah anak. Kemudian juga mungkin mengadvokasi anak-anak yang artinya regulasi yang dibuat itu mengarah pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak ya. Kemudian yang kedua itu pembelajarannya harus ramah anak. Pembelajaran ramah anak itu yang anak-anak nyaman, betah. Artinya proses-prosesnya bisa belajar di luar kelas, kemudian memberi kesempatan anak untuk berpendapat gitu-gitu ya. Jadi proses pembelajaran ramah anak itu artinya tidak pakai kekerasan, ya disiplinnya positif gitu. Kemudian yang ketiga ada pendidik dan tenaga kependidikannya harus terlatih konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak ini karena belajar tentang pasal-pasal yang terkait anak sebagai bagian dari HAM, itu teman-teman harus paham. Karena kalau nggak paham nggak akan ngerti dari sisi implikasi hukum saat kita melakukan pendekatan atau melakukan tindakan pada anak. Contoh satu, kalau ada misalnya gini, akte kelahiran anak itu kan penting. Saat satu sekolah ada anak yang akte kelahiran itu dijamin ya di salah satu pasal di konvensi hak anak. Kalau ada anak di satu sekolah nggak punya akte kelahiran, seringkali kan sekolah minta orang tua untuk buat dan sebagainya. Padahal orang tuanya mungkin tidak bisa atau ada syarat-syarat yang dia nggak bisa. Tapi saat teman-teman sudah belajar tentang konvensi hak anak dan kita diskusi, kalau ada anak yang nggak punya akte kelahiran misalnya, yang salah siapa gitu. Pasti kalau yang belum teradvokasi yang salah siapa? Orang tua dong. Nah iya pasti orang tua. Padahal akte kelahiran yang ngeluarin dari pemerintah ya. Iya, pemerintah. Nah, pemerintah ada kepanjangan jadi Dukcapil, kemudian ada sekolah. Jadi sekolah itu harus ambil bagian di dalam bagaimana peserta didik itu bisa punya akte. Apa sih masalahnya di mana, dibantu gitu. Sedemikian nah, Iya, kalau nggak paham ya urusan orang tua semua. Ada anak dipukul orang tua karena kita nggak paham, itu anaknya kok. Tapi begitu kita belajar tentang konvensi hak anak, negara berhak mengambil alih pengasuhan saat orang tua tidak mampu loh. Jadi saat kita tahu ini anak dalam kondisi bahaya dan sebagainya, sekolah sebagai bagian kepanjangan tangan pemerintah itu punya hak dia untuk bisa mengamankan, mengambil anak itu. Jadi seperti ini kalau nggak paham ya nggak berani. Jadi nggak berani kan. Jadi itu yang ketiga harus terlatih dulu. Kemudian yang keempat sarprasnya harus ramah anak. Jadi sekolah yang ramah anak itu sarprasnya ramah gitu ya Pak ya. Ada tempat bermain, ada musola, masjid, UKS ya, pusat rekreasi macam-macam ya. Jadi kalau sekolahnya cuma kecil, nggak ada tempat bermainnya, nggak ada, belum ramah anak sarprasnya karena kurang lah. Terus yang banjir-banjir itu berarti nggak ramah anak. Ya mungkin harus ada inovasi ya. Misalnya mungkin sekolah apung atau apa kan itu bisa inovasi ya. Artinya sampai ujung meja ini dijadikan indikator, nggak boleh lancip. Kan? Jadi harus tumpul. Jadi harus dikasih silikon itu karena apa? Itu kalau anak-anak bermain dan terkena bisa menyebabkan luka yang serius kalau ujungnya tajam semua. Jadi ramah anak sarprasnya. Kemudian yang kelima itu partisipasi anak. Jadi sekolah yang ramah anak sangat mendorong anak-anak berpartisipasi.
bukan hanya saja sebagai objek, tapi dia juga sebagai subjek. Maka ini sekolah-sekolah yang paham pasti ekskulnya banyak ya, ngasih kesempatan anak. Metodenya lebih banyak meminta anak untuk berpendapat, bikin kebijakan, anak diajak bicara. Jadi tata tertibnya nggak dibuat sendiri sama sekolah ya Bun ya. Anak diajak bicara, orang tua juga diajak bicara. Ya yang keenam itu keterlibatan orang tua, alumni, organisasi, ya lembaga masyarakat gitu-gitu harus dilibatkan. Jadi sekolah itu nggak boleh jalan sendiri. Sekolah ramah anak harus melibatkan itu semua. Nah ini sumber daya ini bergerak bersama ke arah upaya untuk bisa bikin program yang mengarah pada ramah anak. Baik, ini komponen penting 6 yang sudah disebutkan oleh Bu Nur Agustina. Itu kalau di SMA Negeri 4 praktisnya seperti apa, Ibu Retno? Iya, tadi sebetulnya 6 indikator yang ada di sekolah ramah anak itu sudah kami dari sekolah sudah kami usahakan benar-benar bisa kami laksanakan ya, mulai dari kebijakan, kemudian tadi juga proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu kita memang banyak sekali yang kita berikan. Contohnya ketika siswa masuk itu kan mereka diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan ekstra yang sesuai dengan bakat minat. Kemudian yang kedua, untuk siswa-siswa yang berprestasi kita kasih reward, jadi ada semangat mereka untuk meningkatkan maupun mempertahankan prestasi mereka. Sedangkan untuk siswa-siswa yang misalnya ada kesalahan atau apa, kita tidak memberi hukuman. Jadi kita memberikan pembinaan dan pengarahan maupun pendampingan. Jadi anak bukan merasa seperti disalahkan, tetapi mereka akan merasa bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu memang benar-benar sebagai pendamping, fasilitator untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian di sekolah kami juga dulu sebelum pandemi itu Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran itu mengusahakan pembelajaran outing, jadi di luar kelas, yang mana itu akan memberikan siswa kita itu kebosanan, kejenuhan kalau untuk belajar di kelas. Jadi kadang di gazebo, kadang di serambi masjid, kadang di lapangan begitu, sehingga anak-anak itu merasa benar-benar nyaman. Moving class ya namanya? bukan moving class. Outing. Iya. Kemudian kita juga sih khususnya untuk masa pandemi ini. Jadi pada masa pandemi ini kan memang proses pembelajaran itu kan blended ya. Ada blended itu kan baru-baru ini toh. Kalau kemarin kan benar-benar daring 100%. Nah, dalam proses pembelajaran daring 100% itu kan memang yang namanya Bapak Ibu guru di sekolah kan tidak bisa memantau 100% keberadaan mereka. Betul. Kita kan hanya bisa memantau lewat daringnya itu. Dan dari situ kadang-kadang kita melihat banyak sekali siswa yang misalnya ada siswa yang tidak mengikuti daring tersebut. Kita setiap saat mengadakan pengontrolan, koordinasi, sehingga siswa-siswa yang mana yang sering tidak berangkat dan tidak menghadiri daring maupun bagaimana lah itu kita observasi. Nah, dari situ kita tahu kita bisa memberikan hak mereka untuk tetap belajar. Misalnya karena masalah kuota, dari sekolah akan memberikan kuota. Kemudian dari kemarin kita juga sempat memberikan HP bagi yang tidak mempunyai HP. Karena kadang-kadang memang sekolah menyediakan labcom bagi yang tidak mempunyai HP. Tapi kadang-kadang kendala lain, siswa itu rumahnya jauh dan tidak ada angkutan untuk ke sekolah. Padahal saat itu kan tidak boleh naik angkutan umum, harus pakai angkutan sendiri. Padahal hanya punya sepeda. Nah, dari situ kan kita kan jadi berpikir bagaimana cara memenuhi hak mereka untuk tetap bisa belajar di masa pandemi ini. Nah, kita bisa mengumpulkan sampai 9 HP waktu itu. Dan untuk dibagikan ke mereka yang tidak punya dibagikan HP. Kepada yang tidak punya. Ya, itu sedikit sih untuk artinya semacam apa ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah kami itu benar-benar sudah bisa menerapkan sekolah ramah anak, memberikan hak-hak anak untuk proses belajar. Demikian pula untuk Ibu. Jadi memang karena masa pandemi itu kan banyak sekali jaringan remote dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tugas tidak terselesaikan. Nah, dari sini mungkin ada sekolah yang kalau tidak terselesaikan tugasnya atau tidak bisa hadir, tadi yang disampaikan Ibu Agustin 4 bulan nggak naik ya. Yang namanya anak itu kan mempunyai hak naik ya. Lah bagaimana kita mendampingi mereka untuk bisa naik.
dengan cara tadi Oke. memberikan hak-hak mereka melalui observasi kita, pemantauan kita, pendampingan kepada mereka. Intinya Gitu. sekolah Rama Anak nggak ada murid tinggal kelas ya? Oh, nggak ada. Semuanya naik Satu ya? lagi Iya. nih, Apa itu, Bu? SMA 4 ini juga termasuk yang sampai sekarang konsisten melakukan tes urin untuk Iya. narkoba Oke. selama Ini 6 kerjasama bulan dengan sekali. BNN, Kita Iya. kerjasama juga di samping dengan BNN, kita juga ke kepolisian ya dalam rangka untuk Inisiatif sendiri, Bu? siswa sadar hukum. Oke. Kemudian juga kita juga kerjasama dengan ini untuk siga bencana, Oke. yaitu apa itu BPBD Aha. sama Damkar. Oke. Kemudian kita juga Dinas Kesehatan juga mengadakan kerjasama untuk khususnya untuk siswa itu untuk supaya sadar terhadap kesehatan. Ini bagian dari sekolah Ramah Anak juga Iya. itu, Bu? Iya, jadi rumah besarnya dengan 16 kementerian lembaga, terus dia harus kerjasama tuh Oke. dengan pihak luar ya Pak ya. Pihak Nanti luar. Pak Arif juga mungkin bisa Iya. nyampein kerjasamanya dengan siapa saja sih, jadi nggak bisa sendirian gitu. Baik, baik. Ya. Itu di SMK Negeri 4. Kalau di SMK Syafi'i Akram, Pak Arif, bagaimana praktek keseharian implementasi sekolah Ramah Anak ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang kami waktu itu banyak harus belajar. Baik kita undang Bu Nur Agustin, kemudian kita ngangsu kawruh ke SMA 4, kemudian dari banyak sekian kebetulan kita memang menerima program COE, Center of Excellence waktu itu tahun 2020. Nah, itu di samping kegiatan yang macam-macam ada di SMK COE itu antara lain program anti perundungan. Artinya nah itu kita sinkronkan, kemudian tadi klik tidak hanya klik tapi ada proses. Nah, dalam prosesnya ini memang kita ngangsu kawruh bersifat administratif, bersifat artinya penerapan, kemudian kerjasama baik dengan ya pihak-pihak pemerintah termasuk yang utama dari Bu Nur Agustin itu yang paling banyak membantu, kemudian Kemenaknya, kemudian dinas pendidikannya kita rangkul semua. Akhirnya kita usahakan untuk kita terapkan bertahap, dan itu memang butuh pengeklikannya itu memang butuh proses. Dalam hal-hal tertentu memang waktu itu banyak hal baru, walaupun modal sudah ada, tapi hal baru yang bersifat tadi modal pembelajaran ini kita proses. Ya awalnya memang tidak semulus yang waktu itu kita angan-angankan begitu ya. Ini mudah ini. Ya artinya tidak semua kemudian wali murid atau muridnya santri-santri termasuk tadi umpama pembelajaran yang menyenangkan, itu berarti tidak ada PR umpama. Iya. Nah karena SMK Syafi'i Akram itu ya sarana tersedia, jadi dia ada PR di rumah tapi mengerjakan di sekolah begitu. Jadi kita sediakan sarana, jadi selesai pulang mereka sudah tidak ada tanggungan lagi. Oke. Antara model-model begitulah Betul, kita yang Seneng tuh anak-anak. Iya dong, saya juga, jadi aduh. pulang bisa main sama adiknya, keluarganya ya Pak ya. Iya, tahu dulu. Iya. Kenapa zaman dulu nggak ada sekolah Ramah Anak ya? Itu ya kadang kalau- sampai sore itu kadang karena yang belum selesai kan memang ngerjakannya ya kita fasilitasi artinya. Kalau untuk partisipasi anak sendiri, Pak, ini bagaimana? Ya pertama tadi saya katakan mereka ya awal-awal yang tertentu itu kadang, tapi yang secara umum menyenangkan itu mereka senang, Oke. mereka Jadi partisipasi suka. anak seneng ya. Iya. Jadi kalau secara untuk umum partisipasi orang tua nih Bu Retno di kemarin itu benar-benar kayak banyak orang tua yang gagap ketika PJJ gitu kan, gagap Iya. teknologi, mereka kaget harus mendampingi anak di rumah seperti itu. Iya. Sejauh ini apa yang dilakukan sekolah supaya memberikan semacam pembekalan ke orang tua supaya ketika pandemi ini sudah lewat, tapi posisi mereka atau peran mereka masih sama seperti saat ketika pandemi, mereka mendampingi, mereka benar-benar care dengan anak seperti itu. Apakah dari SMK Negeri 4 ada program gitu? Ya, jadi kalau untuk partisipasi orang tua untuk masa pandemi ini kan kita tidak memungkinkan untuk menghadirkan mereka, Iya, Bu, iya. Mbak ya. Jadi memang di sekolah kita itu kan ada setiap Bapak Ibu guru wali kelas itu mempunyai grup orang tua, Grup orang tua. kemudian grup siswa. Nah di situ Bapak Ibu wali kelas itu bisa mengadakan konsolidasi, komunikasi dengan orang tua tentang Ada ruang dialektika tentang- pokoknya iya, ya. Baik. Jadi segala sesuatunya masih bisa berjalan walaupun lewat WA tadi, lewat Ini. grup. Iya. Karena peran orang tua kemarin benar-benar kayak ter-challenge. Iya. ini satu hal yang Tantangannya luar beda, biasa. Bu. Iya. Artinya kalau di SMK Syafi'i Akram yang nyantri, yang mondok itu memang tidak diperbolehkan pakai HP malah. Tapi artinya komunikasi setiap saat.
salah satu masih ada. Kemudian di sekolah, nah mereka bisa menggunakan sarana yang ada untuk ya berbagai macam kegiatan yang memang diajarkan pembelajaran. Oke. Di pesantren mereka setiap saat melaksanakan tugas-tugas baik tugas dari sekolah maupun tanpa HP. Nah, ini yang mengasihkan dan yang orang tua ini daripada anak biasanya duluan HP game terus kan begitu ya. Betul. Ya, jadi akhirnya fokuskan untuk ya tahfizul Qur'annya, kemudian pembelajaran kitab-kitab kuningnya, fokus pada mereka Ini pada menarik itu. nih ya. Iya, menurut saya memang yang ini kan jadi problem nih selama pandemi dan anak-anak penggunaan gadget kemudian tidak terkontrol orang Betul. tua, banyak yang mengalami kecanduan ya. Tapi di Syafi'i Akram karena ada pondoknya, ini menjadi nilai plus sebetulnya pada saat-saat situasi genting anak-anak tetap aman gitu ya. Oke, nilai dan plus orang pada tua saat ada situasi genting Pak Arif, Iya. anak-anak Iya. tetap aman. Kita pending sampai di sini dulu. Kita kembali saat lagi tetap di Expose lebih dekat lebih santai. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose. Masih bersama Ibu Agustin, Pak Arif dan Ibu Retno mewujudkan sekolah ramah anak. Melanjutkan yang tadi Bu Agustin, masalah gadgeting nih. Iya. Ini bagaimana? Oh iya. Blank. Jadi ini tadi yang dari orang tua dulu kan nyambung Retno sama Pak Arif ya. Jadi saat pandemi kemarin itu sebetulnya banyak dari orang tua yang kaget ya, pengen segera sekolah bisa tatap muka karena ternyata mereka baru menyadari betapa selama ini salah satu tugas yang harusnya mereka lakukan adalah mendampingi anak, memberi pembelajaran mungkin tidak optimal, jadi diserahkan 100% ke sekolah ya. Jadi kesulitan itu terbaca sekali. Nah, salah satunya memang dalam pengawasan gadget. Ini kan jadi PR besar kita ya. Dan kita mungkin ke depan harus komitmen sekali untuk punya regulasi bagaimana anak-anak supaya bisa ada pembatasan penggunaan ini. Ya, walaupun kita tahu revolusi industri nggak bisa kita hindarkan, bahwa teknologi punya pengaruh positif dan negatif, tapi ternyata banyak dari kita orang dewasa nggak siap mendampingi anak-anak. Jadi tagline-nya itu mendidik anak di era digital itu harus ada ilmunya. Kalau tidak ya yang kita dapati orang tua ngasih HP atau ngasih alat telekomunikasi tapi nggak ngasih tahu ya cara pendampingan yang tepat sehingga anak-anak menggunakan ini over, bahkan mungkin jadi adiksi. Nah, kecanduan gadget itu lebih berbahaya kan. Jadi ini hampir sama dengan anak-anak yang kecanduan narkoba sebetulnya. Kita nyebutnya narkolema, narkoba lewat mata. Iya, betul. Ada kerusakan di otak yang salah satu dampak yang bisa terbaca adalah anak-anak tidak minat sekolah, tidak minat baca, tidak minat menulis, tidak bisa diajak bicara, tidak aja bisa diajak kompromi, diskusi, bahkan tidak bisa diajak melaksanakan tugas-tugas di rumah. Jadi ya modenya mode rebahan aja. Nah, ini yang sebetulnya jadi tantangan besar kita sebagai sekolah ramah anak adalah bagaimana dalam situasi pembelajaran yang mungkin tidak 100% tatap muka atau mungkin juga daring lewat blended ya, jadi gabungan gitu, tetap anak-anak bisa ada alternatif kegiatan positif lain tanpa harus ini gitu loh. Baik. Jadi salah satu yang kita advokasi guru pendidik itu jangan sering ngasih PR yang harus membuka internet gitu loh. Ya Pak ya. Jadi seperti misalkan Syafi'i Akram Ya, kan betul. kebijakannya kasih pekerjaan rumah boleh asal berhubungan dengan PR tapi tetap pekerjaan dengan pekerjaan di rumah ya, Iya. dalam konteks membantu orang tua. Nah, kadang guru biar nggak dolan kasih ini padahal anak-anak ternyata bukanya sebentar tapi buka yang lainnya lebih lama. Ya kan? Jadi ada masalah-masalah di situ karena kitanya nggak dampingi gitu. Baik. Ini menyinggung yang tadi masalah kekerasan anak nih Bu Agustin, saya tertarik. Kita tahu bahwa SRA itu upaya untuk mencegah atau menghindarkan anak dari kekerasan. Tapi kalau melihat kasus kekerasan anak, psikis, fisik, seksual gitu, itu semakin tahun trennya semakin meningkat dan ironisnya pelakunya itu orang-orang terdekat. Orangnya dikenal anak ya. Triggernya itu apa? Kenapa? Apa pemicunya itu apa? Ini sudah disadari sama Pak Menteri ya, Pak Makarim kan. Jadi 3 dosa besar ya Pak ya. Kalau kita bicara ada 3 dosa besar di pendidikan. 1, kekerasan seksual di sekolah. 2, bullying di sekolah. Yang 3, intoleransi. Jadi 3 ini jadi PR besar. Makanya salah satu program sekolah penggerak itu dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, pusat keunggulan dikeluarkan itu dalam rangka anak-anak itu dijadikan agen perubahan ya, yang dipilih oleh mereka
untuk bisa menciptakan atmosfer sekolah yang tidak ada kekerasan yang terjadi di sana. Program ini dari UNICEF kerja bareng sama Kemendikbud dan diterapkan dari luar, kemudian diterapkan di Indonesia. Ternyata pernah diterapkan di Makassar, itu hampir 95% mengurangi angka kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah itu. Kenapa kok bullying yang jadi fokusnya? Karena kasus bullying itu yang paling sering dilakukan, paling sering terjadi, tapi jarang korbannya melapor. Ya, dibandingkan kekerasan-kekerasannya yang mungkin lebih nampak. Bullying itu seringkali tidak mau melaporkan karena ada intimidasi. Dan intimidasinya buat anak-anak sekolah cukup berisiko kalau dia terbuka menceritakan itu. Jadi ini sebetulnya salah satu upaya pencegahannya. Kalau faktor pemicunya karena memang itu tadi, kita belum ke arah sana, paradigma kita belum berpikir misalnya nggak apa-apa kok sama anak kalau susah dikasih tahu, sekali-sekali diselentik misalnya gitu ya. Itu kan pendidikan, biar itu kan cara pandang kita yang masih nggak tepat itu. Di sekolah ramah anak pendekatan kekerasan fisik sekecil apapun tidak kita sarankan karena itu hukuman ya, kekerasan. Jadi lebih ke disiplin positif kalau dia melanggar, dan fokusnya bukan poin negatif ya Bu ya Pak guys ya. Jadi nanti poin-poin negatif itu kalau masih dipakai, wah dia ketinggalan deh. Sekolah ramah anak sudah pakainya poin positif. Jadi kalau dulu misalnya Titis melanggar apa 5, melanggar apa sampai 100 keluar deh kalau udah 100 gitu kan. Sekarang poinnya harus positif. Dia berbuat baik apa, tambah poin, dan harusnya ada semacam pemilihan ya secara rutin anak-anak yang poin positifnya banyak. Jadi kayak di Kalau film-film dulu kan Harry poin Potter. negatif Nah, ya. iya Untuk gitu. Sekarang diganti. Iya, poin gitu. positif. Dan ada ribetnya itu. Iya, Ada ribetnya ya. Di SMK ada ribetnya ya, Iya. Bu ya. Ribetnya apa Pak kalau boleh tahu? Piala. Artinya seperti kemarin ada acara, kemudian kita kasih pengumuman. Ya bentuknya penghargaan. Apresiasi. Ada penghargaan, ada beasiswa, kemudian ada ya jenis piala tapi piala-pialanan lah begitu. Tapi ada penghargaan dalam bentuk lain. Ada rasa bangga ketika kita Diumumin kan ya diapresiasi. Pak, diumumin di depan Iya, teman-temannya diumumin itu. di upacara Bu. Iya. Kemarin ada upacara, kemudian ada yang suka mengumpulkan itu sisa-sisa plastik. Plastik ya. Iya, Nah, itu kan. ini keren loh Hanya ya. Itu bagus, hanya kita umumkan di Ini ada forum. semangat kompetensi juga akhirnya Iya. di ini ya. Kompetisi maksudnya. Ya betul, kalau yang umum seperti umpama juara itu jelas, tiap juara 1 nanti kita dapatkan beasiswa umpama 3 bulan. Itu jelas. Oke. Itu artinya ribet yang sudah pokok. Namun hal yang khusus seperti ini, dan itu kita umumkan di apel, di upacara, dan biar mereka terpancing semuanya untuk berbuat poin positif. Iya, poin Ini positif. contohnya itu di anak yang ini ya Pak, suka ngumpulin botol plastik itu. Ada di SMK Safi Akram tuh anak yang hobinya ngumpulin. Jadi tidak diminta padahal Jadi ya. tidak nyaman Nah, itu kalau diamati lihat gitu. lokasinya ya kotor begitu. Ada sih ya, padahal ya nyelempit itu Bu yang diambil itu. Ada tuh kalau sekolah sudah advokasi Jadi ada kalau nulis anak-anak. di biodata hobi ngumpulin botol bekas. Enggak nulis begitu. Tapi memang itu salah Iya, satu memang ini ya. salah satu satunya karena dia sadar poin sekolahnya positifnya harus itu. bersih gitu ya Iya, Pak ya. jadi enggak nyaman kalau enggak bersih begitu, enggak nyaman. Kalau di SMA 4 Bu Retno untuk mengapresiasi poin positif ini bagaimana? Sama seperti yang di SMK Syafi'i Akram. Iya sama, jadi ada semacam reward, dan reward itu malah untuk pemberian reward itu kita mengambil pendapat dari anak-anak juga. Jadi kalau seperti ini dikasih reward apa, gitu. jadi betul-betul pengambilan keputusan bukan dari sekolah, Diserahkan ke anak-anak siswa lagi. juga kita mintai. Ya, harapannya semoga Iya, anaknya nggak jadi- ngelunjak ya, nggak sih ini aja deh. Enggak, kalau partisipasi anak memang seperti itu ya, mekanismenya. Termasuk Jadi anak tata ya. tertib, kita juga mengundang siswa untuk jadi- ikut bersama-sama menentukan tata tertib yang akan ditetapkan. Gitu. Ini salah satu buktinya Kak Yaya. Jadi forum anak kota itu dari 2 sekolah ini yang sering kelihatan anak-anaknya. Jadi ini ketuanya juga dari SMK Safi Akram, kemarin juga pernah dari SMA 4 yang sampai tingkat provinsi juga ya. Jadi kalau sekolah mana anak-anak itu pasti akan terlihat sebetulnya. Oke. Bakat-bakat dia akan muncul, dan biasanya ketika mereka berkiprah di lingkungan luar itu sudah bawa bekal ya dari sekolah yang baik. Mungkin next di kesempatan lain kita bahas itu forum kota anak ya. Forum apa? anak. Forum Forum anak. anak, iya. Sorry, forum anak seperti itu. Baik. Lalu kita membahas nih Bu Retno, saya tertarik dengan kalau ada kasus di sekolahan. Kita kan tadi bahas yang positifnya ya. Iya. Kalau misalnya menemukan kasus pengaduan, mekanismenya seperti apa? Ya, jadi untuk kita misalnya menemukan proses pengaduan, sebetulnya di setiap letting kelas itu ada
kita memberikan semacam apa ya, poster mekanisme pengaduan. Ada ya, ditempel. Jadi siswa ketika dia mendapatkan masalah ketidakadilan atau bullying dari teman, itu mereka akan langsung melaporkan kejadian-kejadian itu menurut mekanismenya. Artinya di sini memang untuk mekanisme itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, sehingga untuk permasalahan-permasalahan yang timbul itu bisa kita tanggulangi. Iya. Karena bullying itu kadang nggak kelihatan di ruang terbuka, tapi di Iya. lorong-lorong yang kita nggak ngerti. Alhamdulillah kalau untuk pengawasannya bullying seperti itu. untuk sekolah kita sepertinya sudah aman aman ya, sudah zero clear bullying. ya. Luar biasa, zero bullying nih nggak ada. Namanya Sofi Akram Betul, juga ya betul. nggak Iya. ada ya seperti itu. Iya, kasus-kasus biasalah. Artinya itu kita hadapi sebagai bapak ya. Kalau bapak, kalau ibu berarti sebagai ibu. Artinya kita hadapi dengan kasih sayang. Ya mungkin seperti yang diceritakan Bu. Sebagai orang tua gitu Ya ya. sebagai orang tua, mereka juga anak kita sendiri. Ada apa, kenapa? Oh itu karena begadang. Kenapa ada begadang? Jadi kita telusuri, kita hadapi dengan kasih sayang. Artinya mestinya mereka tidak menginginkan hal yang tidak baik. Iya. Jadi semua anak mestinya juga menginginkan hal baik. Baik. Kita sebagai bapak kita hadapi dengan tenang. Kemudian kasih sayang kita tunjukkan. Artinya mereka insya Allah akan paham, Baik. akan mengerti. Jadi kasih sayang yang kita berikan kepada mereka sebagai anak-anak itu insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah mereka. Ini perubahan paradigma nih. Perubahan paradigma kalau di sekolah ramah anak itu kan dari guru, dari pengajar ke pembimbing, orang tua sekaligus sahabat juga. Iya, betul. Ada kesusahan nggak sih berperan seperti itu Pak, mewujudkan paradigma itu? Ya kalau mereka sebagai guru baru biasanya memang repot. Artinya dari mereka pak guru itu kan mereka sudah punya pengalaman sekian tahun. Dan yang sekarang pendidikan sekarang pun ada bekal tertentu bahwa guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi mereka juga pendidik, bisa menjadi sahabat. Ini sekarang udah punya, udah ada pendidikan modal yang seperti itu. Iya, Jadi baik. tadi ngekliknya aja nanti kita. Kliknya ya Pak ya? Klik pokoknya. Iya, artinya Jalan aja. dalam proses insya Allah mereka sudah paham. Iya. Terkait sarana prasarana ini salah satu komponen penting di SRA, sarana prasarana atau infrastruktur gitu. Jadi bangunan sekolah seperti yang disampaikan Bu Agustin sampai hal sekecil ujung meja itu nggak boleh melukai anak. Sarana prasarana misalnya bangunan gedung sekolah itu harus sesuai dengan betul. Harus ada sarana ini, sarana itu. Itu beban gak sih buat sekolah, Bu Retno? Ya sebetulnya bukan masalah beban ya, Iya. tapi itu kan memang harus ada seperti itu ya. Oke. Termasuk tangga, misalnya tangga ini juga tidak boleh lancip Bu ya. Terus lokasi Kemudian toilet jangan terlalu jauh lokasi gitu ya. Toilet, kemudian jumlah toilet juga Disesuaikan. harus memenuhi jumlah siswa di situ ya. Kebetulan di tempat kita itu ada 44 toilet ya. 44 untuk siswa ya. Dan Iya, toilet iya. itu Luar juga biasa. kita tidak semuanya jongkok ya. Kita juga harus memperhatikan siswa-siswa yang membutuhkan, kadang ada yang tidak bisa jongkok, yang pakai duduk, maka kita menyediakan juga untuk yang toilet duduk. Oke, baik. Jadi nggak masalah kalau Iya. masalah infrastruktur Ya, memang sudah siap ya, ya. termasuk pencahayaan ketika proses belajar itu kan kadang silau ya. Baik. Dari ini bisa dengan ventilasi yang baik itu bisa untuk memperlancar proses Baik. pembelajaran. Ya, Bu Agustin melihat SMA Negeri 4 dan juga SMK Syafi'i Akram kesiapan luar biasa nih di SRA ini dalam masa pengembangan ini ya. Itu apa apresiasi dari pemerintah kepada sekolah yang sudah konsepnya sudah SRA dan mereka sudah menjalankan dengan baik? Ada apresiasi nggak sih dari pemerintah? Jadi sebetulnya kalau sekolah itu memang tanggung jawab untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, ya nggak perlu diapresiasi sebetulnya. Nggak perlu. Iya, karena itu kewajiban kan. Iya. Tetapi pemerintah memberikan ruang untuk kita bisa melakukan pembinaan dan evaluasi bersama. Jadi setiap tahun kita lakukan pembinaan dan evaluasi. Filosofinya untuk membantu teman-teman ketika mereka ingin lebih baik mewujudkan sekolah ramah anak. Iya. Jadi tahun kedua, dan kebetulan ini Pak Arif sama Bu Retno dari SMA 4 dan SMA Syafi'i Akram salah 2 nih ya dari 7 yang dapat utama ya. Jadi 2 sekolah yang dapat kategori utama. Jadi kategorinya itu dari yang bawah itu Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pekalongan di
Enggak, ini kalau sekolah. Kalau kalau Pekalongan sekolah. Kota Layak Anak Kota kan Layak kita Anak. Madya. Iya, oke, Tapi oke. ini kalau sekolah yang utama ini SMK SMA 4, SMK Syafi Akrom, ada SMP Negeri 12, tingkat SMP ini. Negeri 14, ada 7 ya. Nah, kemudian Nindya, Madya dan Pratama. Jadi dari 511 ini kemarin yang baru ikut evaluasi pembinaan 129, baru 25%. Kita berharap ke depan semua sekolah mau. Jadi masih banyak yang takut-takut ya. Mereka ikut tapi nonton aja nih sekolah-sekolah yang sudah melejit. Karena kita di SRA, kita nggak pakai degradasi PAUD dan semua kita jadiin satu dalam satu Forkom SRA itu supaya satu sama lain bisa belajar gitu. Bisa ngelihat sekolah yang jenjangnya SMK seperti apa, SMA seperti apa, SMP seperti apa, sampai PAUD seperti apa. Oke, jadi nanti berjenjang aja nih ya. Iya. Berjenjang aja. Kalau yang kita berharap semua sekolah di Pekalongan akan masuk kategori utama Oke. sebagai sekolah ramah anak. Target itu. Iya iyalah ya Bun Kira-kira ya. kapan Bu harus semuanya bisa Ya masuk moga-moga kategori utama? ini ada Pak Wali selama menjabat, insya Allah 3 tahun ke depan sudah lah ya Pak Tahun ya. 2024 ya. 2024 insya Allah kita Baik. bisa lah lanjut ke sana. Sekolah asal mau bersama-sama bisa lah semuanya. Oke, baik Ibu Agustin, Ibu Retno, Pak Arif, terima kasih banyak. Ini kita ngobrolin sekolah ramah anak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, cuman waktu ternyata Ya sudah nggak bisa cukup. roadshow ke SMK Syafi Insya Allah Akram kita dan SMA 4 bisa. Expose roadshow ke Expose sana ya, roadshow. ke SMK Syafi Expose Akram, plus ke tadi ya. Expose plus. Iya. Ya, ke DPMPPA juga. Sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Amin, pemirsa di rumah amin, juga. amin. Baik, saya Ahmad Krui bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.